kaum muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang paling pantas kita ucapkan saat ini selain ucapan alhamdulillah, karena kita masih dapat dipertemukan dengan bulan Ramadan di tahun 1446 Hijriah ini. Berapa banyak dari saudara kita, teman kita, tetangga kita, kerabat kita yang tahun lalu masih bersama kita melaksanakan ibadah Ramadan, tahun ini enggak lagi bersama kita karena Allah Subhanahu wa taala telah wafatkan mereka. Dan alhamdulillah kita masih dapat menikmati varian ibadah Ramadan di tahun ini. Ini benar-benar karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita masih dapat menikmati ibadah Ramadan. Untuk itu ibadah Ramadan tahun ini kita gunakan dan kita manfaatkan semaksimal mungkin agar kita mengisinya, kita jadikan barangkali ini Ramadan terakhir buat kita, maka benar-benar kita manfaatkan Ramadan tahun ini. Maka kita berpijak pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sangat terkenal. Para ulama hadis mengelompokkan hadis ini termasuk golongan kelompok hadis mutawatir. Hadisnya dari Umar bin Khattab dan biasanya banyak kita yang hafal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Wa man kan hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Kira-kira makna hadisnya, kata Rasulullah, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal-amal perbuatan, amal yang dimaksud adalah ibadah-ibadah lahir, apakah itu sholat, puasa, haji dan ibadah-ibadah yang lain, binniyat, harus disertai dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya seseorang dia itu akan mendapatkan seperti apa yang dia niatkan. Wa man kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, siapa yang hijrahnya, Rasul menyebutnya dengan kata hijrah mewakili ibadah, siapa yang ibadahnya dilakukan karena Allah dan Rasulnya, fahijratuhu, maka hijrahnya, ibadahnya itu karena Allah dan Rasulnya. Sebaliknya, waman kanat hijratuhu lidunya, siapa yang hijrahnya, ibadahnya karena keinginan dunia, yusibuha, yang dia mau dapatkannya, awi meraatin yankihuha, atau dia kepingin wanita yang mau dia nikahinya, bahijratuhu ila ma hajara ilai, maka ibadahnya, hijrahnya itu seperti apa yang dia niatkan. Hadis ini mengisi sepertiga daripada ilmu, sehingga semua ibadah, apakah wudu, sholat dan yang lainnya, harus membutuhkan niat. Niat itu adalah sesuatu yang kita sengaja, yang ada di dalam hati kita. Talafuz niat,
melafazkan niat termasuk sunnah. Dalal hadisu ala anna niyata mi'yarut tasihil a'mali. Hadis tersebut katanya menunjukkan bahwasanya niat termasuk mi'yarut tasihil a'mali, kunci atau ukuran untuk menilai sahnya suatu amal. Bahaisu saluhatun niyatu saluhal amalu, maka tatkala benar dalam niatnya, dia benar dalam setiap amal perbuatnya. Wa haitsu fasadatin niyatu fasadal amalu, sebaliknya kalau niatnya rusak, rusak amal semuanya. Wa idza wajadal amala wa qaranathu niyatu falahu salasatu ahwalin. Dan apabila seseorang mendapatkan satu ibadah, ibadah tersebut dia sertai dengan niat, maka dia harus ada dalam salah satu dari tiga. Pertama, ada kalanya dia ibadah itu karena dia mengharapkan surga, dia kepingin dimasukkan ke dalam surga, dia kepingin menikmati kesenangan-kesenangan surga, dia ingin menikmati bidadari-bidadari yang ada di surga. Ibadah yang semacam ini adalah ibadahnya model-model pedagang. Ada orang yang ibadah karena dia semata-mata khaupan minan nari, takut dia sama neraka. Dia takut dengan siksa-siksa Allah yang ada di dalam neraka yang digambarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika Rasulullah SAW bertanya bagaimana kondisi neraka, malaikat Jibril menjawab, neraka itu seperti dunia, ada gunungnya, ada lembahnya, dan ada semuanya. Tetapi ada pohonnya, tetapi semuanya itu terbuat dari api. Sehingga banyak orang yang bercanda, yang banyolan, di surga itu boleh ngerokok, cuman di surga nggak ada api. Jadi kalau mau nyundut jadi neraka. Seperti itu. Karena takut dengan neraka, dia beribadah. Nah, ibadah semacam ini namanya ibadahnya model abd, seperti budak karena dia takut. Ibadah yang ketiga, ibadah model yang ketiga adalah yang dia lakukan semata-mata karena cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah yang dia kerjakan semata-mata syukur terhadap karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah ini adalah yang paling utama. Apakah ibadah yang pertama salah? Kepengen masuk surga salah? Tidak. Apakah ibadah yang model kedua juga salah? Tidak juga. Karena memang kita disuruh untuk takut kepada neraka. Tetapi yang paling utama adalah ibadah yang model ketiga kita lakukan semata-mata karena kita mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala.